Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berbuat baik dan berbagi kasih tidak diukur dari tinggi rendahnya status seseorang, tidak melihat buruk atau tampannya seseorang, tidak pula memandang saleh atau berdosanya orang itu. Perbuatan kasih mengacu pada ketulusan niat dan tujuan dari orang yang hendak melakukannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang perempuan-perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus dalam karya pelayanannya. Dikisahkan bahwa beberapa perempuan dari berbagai kalangan memutuskan untuk mengikuti dan mendukung Yesus dengan caranya masing-masing. Mereka yang mengikuti Yesus telah merasakan sentuhan kasih-Nya yang begitu besar, memperoleh rahmat yang melimpah, bahkan mengubah hidup mereka. Sebagai ungkapan syukur, perempuan-perempuan itu turut membagikan kasih yang telah mereka terima dalam wujud pelayanan mereka. Kisah ini menampilkan bagaimana Yesus tidak memilih-milih orang yang mengikutinya. Yesus tidak memandang status atau jabatan seseorang, karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa hal yang penting adalah mengikuti Dia. Ialah keteguhan dan ketulusan hati serta kesetiaan menanggung penderitaan bersama Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, senada dengan perbuatan kasih yang ditunjukkan oleh Yesus, Santo Cornelius dan Santo Siprianus yang hari ini kita peringati turut menampilkan keteladanan kasih di dalam karya pelayanan hidup mereka. Kedua pribadi ini memperlihatkan keteguhan iman mereka
di tengah situasi yang tertekan dan senantiasa saling menguatkan satu sama lain, serta merangkul dan meneguhkan umat Allah yang juga merasakan tekanan dan kekejaman yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kasih merupakan lambang semangat dan kesatuan Allah dengan umatnya. Kasih itu mampu mengubah dan menguatkan seseorang untuk memberikan dirinya secara utuh kepada karya penyelenggaraan dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berbuat kasih memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Terlebih ketika kita masih memiliki kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Melihat sesuatu dari sisi untung ruginya bagi kita dan masih banyak lagi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, diajak untuk melihat sesama kita dengan apa adanya dan bukan ada apanya. Dengan demikian, kita mampu merasakan sukacita kasih Allah dalam diri kita dan dalam relasi kita dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, anugerahilah kami dengan kasih-Mu yang sempurna, agar kami setia terus melakukan perbuatan baik dan terbuka pada kehendak-Mu yang kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.